Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ajid Pratama di channel Obrolan Pekerja atau buruh. Untuk hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Dengan Kang siapa ini? Kang Cep Sodikin. Oh, Kang Cepso. Gimana Kang kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik-baik. Oh. Nah, pada kali ini di sini kita akan menjelaskan atau akan membicarakan tentang bagaimana keseharian aktivitas pekerja atau buruh. Untuk kali ini kan gini ya Kang, pada waktu flashback nih, pada waktu kita kecil tidak ada kan yang namanya cita-cita menjadi pekerja atau buruh pabrik ya. Ya betul. Dulu cita-citanya sebagai tentara. Waduh, mantap ini. Nah, gimana nih perjalanannya dari yang kemarin cita-citanya menjadi tentara, tapi sekarang menjadi pekerja atau buruh pabrik? Jadi dibahas dari saya semenjak sekolah dulu kan? Ya, silakan. Gini ya, dulu waktu SD saya bercita-cita jadi tentara. SMP masih, SMA juga masih. Saya ngeliat tentara itu, wah. Dulu SMA di mana? SMA di SMK Negeri 3. Masih di Kabupaten Cianjur. Masih. Oh iya, terus? Nah, di situ saya pas mau ngedaftarin lumayan juga biayanya, Pak. Oh, betul iya. Melihat kondisi orang tua mungkin kalau memaksakan kasihan juga kan. Betul. Nah, saya mengalah aja. Di situ saya langsung gak ada lagi harapan lah buat jadi tentara itu. Jadi patah semangat. Semangat. Nah, lanjut setelah sekolah langsung bekerja di pabrik apa gimana? Nongkrong-nongkrongan dulu. Oh. Masih menikmati masa muda. Ya, gara-gara jadi tentara gak jadi, mau gimana lagi, ya udahlah. Oh, jadi frustasi. Ya, frustasi menikmati masa muda lah, yang kelam gitu. Oh iya. Dulu langsung gimana itu pas sekolah, langsung nganggur apa langsung bekerja di minimarket atau di mana gitu? Nganggur dulu. Lama? Nganggur 6 bulan lah. Oh. Nggak sama sekali nggak menghasilkan uang itu 6 bulan. Itu benar-benar tidak mendapatkan sebuah penghasilan. Tidak. Ngerokok juga dari orang tua. Oh. Emang waktu sekolah udah ngerokok? Udah. Oh, ini. Nah, terus gimana? 6 bulan berjalan, saya malu dong minta terus sama orang tua. Ya, seenggaknya malu lah. Kan saya sering nongkrong, banyak teman juga kan jadi supir angkot, ikut mereka jalan. Ya. Nah, di situ saya diajarin sama teman saya menjadi supir angkutan umum. Sampai bisa. Itu dari trayek mana ke mana? Dari trayek itu Garogol ke Cianjur kota waktu dulu mah. Sekarang mah udah dirubah. Udah diubah. Ya. Waktu belum dirubah mah ke alun-alun nyampe alun-alun Cianjur. Itu waktu di tahun 2013. Oh, berarti 2013 sudah lulus sekolah SMA ya? Ya, udah. Lanjut dari situ lumayan lama sih jadi supir angkot. Langsung saya mencoba gitu keperuntungan ke pabrik. Oh iya. Pabrik yang ada di Sukabumi. Betul ya, di pabrik apa itu? Kang Cepso? Pabrik sepatu. Ke tetangga lah saya titip lamaran. Oh iya, karena kan waktu zaman dulu itu tidak ada pakai email ya? Gak ada. Pos juga jarang kan. Oh, jarang. Jadi kan kalau di Pratama mah ada pos gini, tumpukin sama lamaran sama teman dikasituin. Dulu itu bekerja di sepatu di bagian apa? Bagian bottom. Bottom itu? Bottom itu seperti pylon atau sejenis apa tuh, bikin bawahan sepatu. Oh, yang karet bawahnya. Ya, karet bawahnya itu hot press. Kalau saya mah pylonnya. Kan itu kalau satu gedung itu di sana dinamakan bottom. Oh, proses bottom. Proses bottom. Berapa lama bekerja di perusahaan pabrik sepatu di Nike? Alhamdulillah 7 bulan, Pak. Oh. Itu habis kontrak apa gimana? Enggak. Malum lah kalau masih muda, jenuh nih.
kerja tuh. Oh. Iya, gitu. berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Apalagi jarak yang ditempuh jauh. Ya, jauh juga, jenuh kata saya juga. Udahlah, mending di jalan lagi. Enak Mending jalan. kembali lagi ke jalan. ke jalan. Oh, jadi supir angkutan umum supir lagi. angkutan umum lagi. Nah, dulu perjalanan dari rumah berangkat ke pekerjaan itu berapa jam? Kalau dari Cianjur? 30 menit. Oh, nggak nyampe 1 jam. Cepatnya 30 menit, lamanya 40 menit. Oh, lumayan ya. Ya lumayan. Oh. Nah, lanjut kembali lagi ke supir angkutan umum. Ya, ke jalanan lagi. Lama itu di jalan. Habis itu di jalan waktu tahun berarti saya bekerja itu tahun 2013-an Betul, ya. Jadi 2014 saya ke jalan lagi. Nah, setahunan lah saya di jalan lagi. Barulah saya ke Jakarta. Oh pernah mencoba merantau ke ibu kota. Ke ibu kota. Oh, bekerja di percetakan. Percetakan apa? Percetakan kayak kalender, kayak sampul kaset gitu. Oh iya. Lama? 5 bulan. 5 bulan. Lebih sebentar lagi ya. Sebentar ya. Oh. Jenuh juga saya di sana jenuh. Soalnya masuk jam 8, pulang jam 8. Jadi tidak sesuai. Jadi 12 jam. Ya, 12 jam. Emang dulu di pabrik berapa jam? Di pabrik 7 jam. 7 jam. 8 jam itu sama istirahat kalau di pabrik. Kalau di sana 12 jam itu sama istirahat, berarti bekerja 11 jam kalau di sana. Oh iya. Kata saya, aduh, berat amat ini gitu. Dulu pas di Jakarta mendapatkan upah per bulan itu berapa? Per bulan itu bersih 1.500.000. 1.500.000. Ya, soalnya mes dikasih, mes dikasih, terus makan juga dikasih di sana. Jadi iya, bersih itu 1.500.000. Itu 1.500.000 itu bisa dibawa pulang ke rumah. Ya. Oh, buat keluarga. Kalau dibawa, alhamdulillah ke rumah mau bawa cucian kotor. Kan masih Jadi muda. Habis. Oh, jadi dulu waktu belum menikah. Ya. Habis dipakai main-main aja di sana. Ya, jadi habis lagi ya uangnya. Malam minggu main. Jadi pas ke rumah nggak bawa apa-apa. Padahal itu di ibu kota ya. Nah, setelah 5 bulan nih bekerja di ibu kota, lanjut bekerja di mana lagi? Kembali lagi lah, jadi supir angkot lagi. Oh, kembali lagi. Kan jadi di kampus saya itu banyak lah supir-supir angkot. Jadi ketika saya menganggur, mereka udah pasti percayalah kalau saya nganggur, pasti saya diajakin. Jadi di kampungnya itu adalah sebuah katakanlah banyak juragan angkot yang punya angkot. Ya. Itu ketika kita bekerja di angkutan umum, sistemnya bagaimana? Apakah gajinya harian ataukah hitungannya persentasi dari pendapatan atau gimana itu? Kalau saya setoran sih Pak, lebih enak setoran. Misalkan yang saya gak ngebatang nih, saya supir tembak. Iya. Tapi sama yang ngebatang jam 9 dikasih ke saya. Tapi bensinnya dipulin dulu sama dia. Lalu saya pakai dari jam 9 sampai jam 3 atau jam 4. Sama saya dipulin lagi bensinnya. Ntar saya setor ke yang punya, kadang 60, kadang 50. Step ngebatang itu. Bedanya ngebatang sama nembak itu gimana? Saya itu nembak, yang tadi itu nembak. Kalau ngebatang itu dari pagi sampai sore sama saya. Terus mobil kalau ada rusak, saya lah yang ke bengkel ke sana kemari gitu. Tapi itu dengan biaya siapa? Biaya itu ya yang punya mobilnya. Tapi jadi saya yang ngejijih-jijihinnya gitu. Jadi kalau bahasa Sunda nama. Ya. Jadi kita mah ketika ada yang rusak tinggal bilang aja ke yang punya mobil ada ganti ini gitu. Terus mereka yang bayarnya gitu, nggak ditangguhkan kepada kita gitu. Tapi kita jangan sampai jorok. Kalau ngebatang kita jangan jorok, kalau simadin terus biar banyak yang percaya sama kita gitu. Iya. Enggak sedikit teman saya malahan banyak yang ngegadein STNK. Oh, ada yang seperti itu. Iya. Ngebatang itu mobilnya pakai main aja mereka. Malu juga. Ya betul, karena pada dasarnya dimanapun tempat kita bekerja itu kita harus melakukan sebuah kejujuran gitu, biar ada sebuah kepercayaan, maupun itu dari yang punya perusahaan ataupun yang mempunyai tempat kita bekerja gitu. Kalau saya mah kalau bangor ya bangor hayu gitu. Kalau yang namanya aset orang lain kan saya mah gak mau gitu. Kalau teman saya juga bilang gitu. Jadi nakal jalan tapi ada batasannya tapi gitu. dengan hasil keringat sendirilah nakalnya. Jangan sampai
menyalahgunakan orang lain, gitu, aset orang lain. Kebanyakan gitu di kota. Itu kota. Sampai tahun berapa di supir angkot? Iya, supir angkot. Supir angkot itu lupa lagi Pak. Sebenarnya kalau masalah tahun mah kan jadi saya mah gini nih. Kalau udah gak bekerja jadi supir angkot. Nah, giliran udah supir angkot udah jenuh, pindah lagi. Nyawa lagi pekerjaan. Jadi mebel saya waktu itu tahun 2015-an. 2015. Ya, di mebel. Jadi menjadi supir angkot ini sebuah batu loncatan ketika Kang Cep Sodikin tidak bekerja di pabrik gitu. Jadi supir mebel, saya jadi supir mebel, alhamdulillah. Sampai supir mebel itu gak lama sih, cuma sampai 3 bulan. 3 bulan, kenapa? Jadi makin kesini makin sebentar bekerjanya. Sebenarnya betah itu jadi supir mebel enak ya. Uang saku bersih lah, kalau digaji misalkan 70 atau 50 lah sehari itu pasti bersih. Soalnya rokok udah pasti ada lah. Kalau saya ngirim barang kan suka ada uang tips dibagi 2 sama kenek gitu. Pastilah sehari itu dapat 100 mah. Betul. Saya keluar jadi di mebel itu karena pas mebelnya itu udah mau habis kontrak kata bos saya, jadi mau pindah tempat. Bukan pindah tempat, pindah haluan. Jadi mau dijual sama aset mebelnya, mau pindah haluan ke perusahaan berak, pupuk gitu. Ya, jadi si tempatnya itu jadi mau diganti sama apa? Perusahaan pupuk. Bukan perusahaan mebel lagi gitu. Enggak, aset-asetnya dijual semuanya. Semuanya juga. Jadi dikatakan bangkrut dong itu mah. Enggak, dia udah ada planning mungkin lebih ke pupuk lebih baik mungkin ya buat saya mungkin begitu pikiran. Ya, jadi ganti apa ya? Ganti penjualan. Ya, ganti penjualan. Di situ saya ditawarin jadi supir truk. Kata saya, aduh, supir truk berat, enggak, saya nolak. Emang itu beda. Angkot kan itu jenis Suzuki Carry ya kalau nggak salah. Emang dengan truk beda gitu? Beda Pak, beda jauh tuh. Apalagi kalau angkatannya berat. Beban bawaannya. Beban berat lagi bawaannya. Sama kan kalau nurunin kasihan juga kan yang nuruninnya kalau kenaiknya doang. Saya juga pasti ikut membantuin. Saya pasti udah pikiran saya udah ke sana gitu. Masa jadi teman sudah mengetahui. Masa teman saya sendirian gitu misalkan nurunin bahan. Emang seharusnya seperti itu, tapi saya kan manusiawi Kak. Gitu. Masa teman ripuh saya nggak mau ikutan gitu. Ya teman susah kita enak-enak gitu. Nah, lanjut setelah habis nih dikatakan udah tidak bekerja lagi di perusahaan mebel, bekerja lagi di mana? Jadi supir angkot lagi. Kembali lagi ke habitatnya. Di 2016 itu, 2016 saya kembali lagi ke supir angkot. Nah, saya jadi lagi supir angkot mah itu mah kehitung lah 2016 dan masih baru ya. Betul. Sekitar 6 bulanan. 6 bulan. Sambil berjalannya waktu, saya masih kene ini apa cek kasar nama, cek bahasa Sunda nama masih kene kaharti gitu tina supir angkot. Nah, untuk teman-teman nih, jadi masih kene kaharti itu masih kalau di Indonesia kan ya masih cukup lah bisa dikatakan masih cukup uangnya atau masih untung. Masih ada untung. Kalau sistem di Sunda itu kalau kita tidak ada untung ketika bekerja otomatis dia mengundurkan diri ya. Tapi kalau ada bahasa di Sunda mah masih kahati mah itu teh masih ada keuntungan buat dia gitu. Nah, di situ adalah surat edaran dari Bupati dan Disub. Ya, terkait perpindahan jalur. Iya. Udah lama itu 6 bulan kemudian kan jalur pindah. Sebelum jalur pindah, saya inisiatif dan juga ada kan di Cianjur ini ada pabrik baru. Pabrik apa itu? Pabrik sepatu. Pabrik sepatu. Ya, kata teman saya pabrik sepatu. Terus yang ngelamar aja lah ke sana. Mencoba. Tapi sambil berjalan juga. Jadi sambil nyimpen lamaran tapi masih berjalan di angkutan kan umum. Bebas kan kalau di karena kan tidak ada sistem kontrak. Kalau saya gak mau dapat uang, ya diem aja di rumah. Iya, betul. Gak mau capek, diem aja di rumah. Jadi bekerjanya itu freelance. Iya. Jadi tinggal nyuruh aja sama teman, nih jalanin gitu. Iya. Gitu aja. Nah, nunggu itu berapa bulan saya? 3 bulan baru saya ada panggilan.
panggilan dari suatu perusahaan itu 3 bulan. Pas 3 bulan jadi supir angkot, saya langsung ada panggilan dari perusahaan. Udah ngelamar itu. Perusahaan pabrik apa teh? Pabrik sepatu. Pabrik sepatu. Ya, yang ada di Cianjur kali ini mah, yang ada di Cianjur. Kan saya tanya-tanya ke teman gitu. Betul. Dan aduh, kata saya kalau jadi supir angkot, ntar dipindah-pindah jalur, gak mungkin penghasilannya bakalan segede kayak sekarang. Jadi ada penurunannya penghasilan. Pastilah itu pasti. Soalnya udah kebaca lah kalau jalur dipindah-pindah pasti makin pendek kan jalurnya. Iya. Jadi otomatis diperkirakan pendapatannya itu akan menurun. Iya, akan menurun, malah bakalan nombok katanya. Oh, ada yang nombok juga? Ada sampai nombok. Makanya teman-teman yang jalan kotaan banyak yang ngegadain itu gara-gara nombokin terus. Iya. Nah, alhamdulillah lah saya dipanggil ke suatu perusahaan besar lah di Cianjur, terhitungnya sangat besar lah di Cianjur. Iya. Baru kali ini ada perusahaan yang wow gitu. Iya. Saya ngelamar ke sana, ada panggilan, testing, habis testing nunggu dulu. Iya. Medical. Oh iya. Selang Terus? seminggu, alhamdulillah medical. Selang seminggu lagi, alhamdulillah saya langsung disuruh bekerja, training. Oh, training dulu berapa bulan? 3 bulan. Sistemnya langsung karyawan. Oh, jadi kita training 3 bulan, udah training diangkat menjadi karyawan gitu. Sama sih seperti yang waktu saya kerja dulu. Oh, sama ya, karena mungkin sama-sama itu pabrik sepatu ya. Mungkin gitu. Nah, terus ketika udah bekerja di pabrik nih, apalagi di Cianjur itu dengan pendapatan pertama di Cianjur itu 1.600.000 dulu. Di tahun 2016-an. Oh, 2016-an. Itu udah menikah? Belum. Oh, masih belum menikah. Masih bujang asli. Ya, lanjut dengan uang segitu berarti dikatakanlah cukup ya untuk menghidupi sehari-hari mah. Alhamdulillah saya udah 3 bulan itu tekad saya gini, kalau saya nggak merih lah. Itu bahasa Indonesia apa itulah kalau merih gitu lah bahasa. Kalau di bahasa Indonesia kan merih itu bekerja keras. Oh ya, kalau bekerja saya mau lebih bekerja keras apa sih nanon saya gitu. Saya mencobalah memberanikan diri membeli sebuah motor, sebuah sepeda motor dengan jadi dulu belum punya sepeda motor. Belum. Dengan ngeridiat saya kan keikat tuh. Jadi kepaksa kan saya. Udah gak betah juga, paksain. Jadi dengan cara membeli motor kredit mempunyai angsuran per bulan, jadi Kang Cepso ini bertekad untuk bekerjanya lebih keras lagi, tidak sebentar kayak pas waktu di Sukabumi, Jakarta. Nah, soalnya punduh pindah ke perusahaan manapun gitu, gimana kitanya betul. Sebenarnya karena pada dasarnya perusahaan itu sama gitu. Mempekerjakan dan juga menggaji gitu. Dan alhamdulillah yang saya rasakan itu yang paling nyaman itu di pekerjaan seperti pabrik besar seperti ini, soalnya jam kerjanya teratur, jam makan teratur. Oh, dikasih makan? Makan juga dikasih. Oh, sehari berapa kali? 1 kali pas istirahat. 1 kali pas istirahat. Oh, alhamdulillah. Sampai hari ini masih bekerja? Masih bekerja. Jadi udah berapa tahun Kang Cepso? Berarti udah 6 tahun. Oh, dulu rumah 7 bulan, 5 bulan, 3 bulan. Sekarang mah 6 tahun masih dijalanin. Udah berkeluarga? Alhamdulillah sekarang udah, Pak. Udah punya anak? Punya. Oh, jadi ketika bekerja di Puyen ini mempunyai motor juga punya, istri punya, anak juga punya. ada manfaatnya ya bekerja di di suatu perusahaan di Cianjur ini. Nah, dengan sekarang pendapatan gaji berapa Kang tiap bulan? Kalau sekarang di tahun 2021 ini gaji itu
27 27 2.700.000 itu per bulan. per bulan itu. Oh. Kalau nggak ada lemburan, kalau ada lemburan kadang lebih lah. Oh, kalau beda lagi. Kalau ada lemburan bisanya dapat berapa kira-kira? 35, Oh, 3.500.000. kadang 3 juta kalau kita rajin. Iya. Kalau nggak ada lemburan mah ya WMK ya. WMK aja. WMK Kabupaten Cianjur. Tapi kadang-kadang saya mau WMK terus. Nah. Ya itu dengan uang 2.700.000 itu bisa menghidupi anak dan istri. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah Bisa diusahakan. diusahakan gitu. Iya. Dicukup-cukupin. Cukup-cukupin. Karena namanya manusia pasti dikasih segitu, ibaratnya kalau gak disyukurin pasti dicukup-cukupin. Betul. Mau berapapun pendapatan kita per bulan, mau besar atau kecil, ketika dicukup-cukupkan akan menjadi cukup. Iya. Tapi ketika kitanya melakukan sebuah pemborosan, otomatis uang sebesar apapun yang jumlahnya banyak akan habis gitu. Gak bakalan cukup. Gak bakalan cukup. Ya, tapi itu sempat pernah merasakan kekurangan terkait dengan uang segitu tidak cukup nih untuk per bulan. Sempat sering sering pas kalau keseringan itu pas gak ada lemburan. Kan gaji pas itu 27 itu belum BPJS, belum ini itu kan. Nah kan saya udah punya anak, beli pampers, apalagi kebutuhan rumah tangga itu kan kalau punya anak bertambah mungkin pampersnya, susunya. Anak berapa tahun? Baru 1 tahun. 1 tahun. Oh, jadi emang masih lagi butuh-butuhnya ya. Lagi butuh-butuhnya pampers, seperti pampers, susu juga. Betul, kan dibantu sama susu juga sih. Betul itu ketika merasakan kita nih tidak cukup ya. Opsinya itu gimana? Ketika pekerja pabrik merasakan ketidakcukupan, misalkan di bulan ini tidak cukup, gajian masih lama, opsinya itu gimana? Kembali lagi sih saya mah ke masa SMK. Apa? Kepada orang tua. Oh, jadi lagi. Alhamdulillah sampai saat ini orang tua masih gitu, masih memberi gitu, meskipun Kang Cepso sudah menikah, sudah mempunyai anak dan istri gitu, tapi tetap gitu kadang orang tua mengasih gitu ketika kan kita kadang-kadang seminggu sebelum gajian itu uang tuh udah habis ya. Orang tua juga udah mengerti, suka lihat ke rumah, misalkan nggak ada beras, ngasih dia langsung ngasih, gak dipinta juga, nggak ada apa lagi, kelihatan nggak ada susu udah mau habis, orang tua kasih uangnya. Oh jadi alhamdulillah sampai saat ini orang tuanya masih memperdulikan Kang Cepso ini. Sebenarnya malu tapi ya mau gimana lagi. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya UMK-nya terus naik lah gitu, biar Kang Cepso bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Amin. Karena di tahun-tahun ini ketika kebutuhan rumah tangga tidak sesuai dengan pendapatan atau gaji kita per bulan. Jadi kepada pemirsa yang ada di sini, inilah salah satu kehidupan pekerja buruh pabrik ya kan, pabrik sepatu gitu, dengan uang 2.750.000 bisa menghidupi anak dan istrinya. Ya tetap semangat ya Kang Cepso. Ya terima kasih Pak Haji. Semoga dengan kedepannya bisa memperbaiki dari segi ekonomi. Amin. Soalnya saya juga punya planning lah kedepannya. Ya. Kalau ibaratnya kalau gaji UMK misalkan 3 juta lebih, pastilah saya bisa nabung seperti itu. Jadi harapan saya gitu. Saya diundang ke sini dan saya memberikan motivasi gitu. sama yang pemirsa ini di channelnya Akang ini ya. Semoga di channel Opera obrolan pekerja. Di channel Opera di channel Opera obrolan pekerja ini semoga ada masukan dari rekan-rekan yang lain atau dari aktivis-aktivis yang lain gitu yang memperjuangkan buruh gitu. Khususnya buruh iya. Karena saya masih di buruh gitu bekerja. Semangat lah Kang ya, semoga
kedepannya ya kata saya tadi juga bisa memperbaiki ekonomi. Ya kepada kawan-kawan di sini perlu diketahui ya beratnya perjuangan seorang ayah menghidupi sebuah keluarga. Nah makanya untuk teman-teman yang ada di sini tetap semangat, tetap menjadi yang terbaik bagi keluarga. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal di YouTube channel kita. Oke pan, orang nyian anu